sangat fleksibel sekali pemilihan dari Incendio Supremacy. Dan menurutku Falcon ini harus lebih berhati-hati dan harus lebih memperhatikan posisinya. Jangan sampai mereka membuka rumput yang cenderung berbahaya, karena kita tahu sendiri dengan power dari Kaja, Divine Judgment, Flicker juga. Ini akan menjadi poin yang sangat penting sekali untuk bisa di follow up. Martis yang memberikan poin bagus untuk Falcon. Kali ini digunakan lagi untuk Ken sepertinya ya. Tuh, Ken udah harusnya dipastikan ya di sini akan berada di jungler dengan Martisnya. Tapi kita akan melihat akankah ada link seperti yang apa Profesor KB sampaikan, karena ini masih fleksibel banget dari Fredrinnya dan Kajanya juga. Tapi gold laner yang sudah pasti harus diamankan sosok marksman adalah Clean, dan juga satu lagi hero terakhir yang akan menjadi jawaban pastinya. Akan di lane manakah Fredrin dan Kaja, karena last pick dari Incendio Supremacy mengarah ke seorang Hayabusa. Aku tiba-tiba kepikiran Leomord, kenapa coba? Kenapa? Farsha aku lihat. Iya, bisa ke belakang ya. Dia bisa sedikit mengganggu Feather Airstrike, ditambah dengan hadirnya Martis itu juga bisa menimbulkan sebuah teamfight Martis versus Leomord yang cukup memukau. Tapi ternyata sini Incendio Supremacy akan lebih mementingkan hero assassin yang bisa langsung jump in ke arah belakang. Dan kalau kita ngomongin Shadow Kill, ini adalah satu skill yang bisa mengancam juga kepada Cloud, karena kita tahu sendiri Cloudnya di sini di early game terutama akan sedikit tertekan ketika laning phase-nya berhadapan dengan Clean yang jaraknya begitu jauh. Ya, dan aku juga setuju dengan adanya Hayabusa ini akan mengakibatkan suatu rencana besar terhadap Farsha. Yang kita tahu Feather Airstrike dia akan diem aja. Wow. Baru kita omongin tadi. Baru diomongin. Ini dia Atlas dari Naomi yang akhirnya muncul dengan tanpa adanya Digi dari sisi Incendio Supremacy. Bahkan tidak ada ban terhadap Digi. Ini nggak kelihatan kayak sus atau gimana. Oke, mereka kayaknya bakal ngambil Atlas deh. Enggak, ternyata mereka bener-bener memflex ini semua seolah-olah Atlasnya tidak akan dimainkan, tapi ternyata outdraft terakhir tadi. Ini akan jadi pembeda sepertinya, warna dari Atlas yang akan menimbulkan sebuah inisiasi karena tidak ada Digi. Jadi mau tidak mau Purify harus di-respect. Terutama bagi teman-teman dari Incendio Supremacy. Iya, Purify atau Atlas Flicker lah ya. Tapi ini akan menjadi jaminankah Naomi dengan Atlasnya, karena kita bisa melihat di tiebreaker game pertama best of one. Ini akan menjadi penentu siapakah yang nantinya akan berangkat ke knockout stage dengan upper bracket atau ekstra kerja keras lewat jalur lower bracket. Bener banget, dan ini kerja keras pertama mereka dari kedua tim yang akan mencuri poin. Langsung aja kita menuju ke dalam Land of Down di match pertama tiebreaker kita. Wow, dan ini dia akan menjadi saksi pastinya antara Falcon dan juga Incendio Supremacy. TNZ sudah start di area orange buff, sudah dibantu dengan ada pergerakan dari Sunshine. Ken pun start di arah purple tanpa adanya bala bantuan. Kali ini dengan cukup cepat langsung mengeksekusi jungle masing-masing, dan bahkan di sini Justin Naomi justru lebih secure menjaga area teritori dari purple buff milik Ken tersebut. Ya, kalau Ken kenapa nggak dibantu, dia pun menggunakan satu emblem jungle, jadi ada damage to monster sehingga tentunya akan lebih cepat untuk sosok Ken walaupun dia sendirian. Dengan hadirnya 21% damage, apalagi kalau misalkan di point full, ini akan menambah power spike di area jungle. Yes, Flicker sudah dipaksakan untuk keluar dari Justin kali ini, harus mundur terlebih dahulu. Tapi memang satu pergerakan dari perfect match, walaupun tidak diinisiasi, tapi ya itu bisa memberikan efek stun sehingga ya tadi kita lihat adanya Flicker yang harus dipaksakan untuk keluar. Oke, dan untuk sementara ini bisa kita lihat dengan itu Wanderer yang udah diamankan oleh Ken. Ini udah membuat dia menjadi level 4 dan membuat dari TNZ masih kekurangan XP. Dan bahkan Ken aja udah mulai berani untuk mencoba masuk ke dalam pekarangan rumah milik TNZ. Kali ini satu buah Asura Aura berhasil dikeluarkan dan mendapatkan monster jungle dari tangan TNZ. Walaupun ada retribution yang keluar dari TNZ, dan Apex mencoba untuk nge-poke dengan ada Ring of Order, dipaksakan untuk mundur terlebih dahulu. Dan ini akan menjadi kesempatan juga dari Ken-nya bisa mendapatkan farmingan. Dan kita bisa melihat di arah top lane, 1v1 situation antara kedua X-planer. Yellow Flash belum level 4. Meanwhile di bottom lane masih level 3 satu sama lain. Tidak ada aksi babysitting karena kita lihat ada keramaian ya di tengah dan di atas. Ini malah serem sih karena ZipX mungkin mengira ini bakal tertaun teman-teman dari Incendio. Tapi ternyata pergerakan dari TNZ ada di bagian bawah, bahkan mencoba untuk mencuri ke arah purple buff. Dia mencari kompensasi, membiarkan turtle-nya lepas. Dan satu purple buff yang mahal ini bakal ada di tangan dari TNZ. Oke, dan turtle pun udah mulai ditarik dan terreset nampaknya. Tidak akan ada eksekusi berlebih lagi dari Falcon.
Walaupun di sini Naomi juga kita bisa lihat ada level 4. Dia udah punya Fataling yang sudah siap banget untuk bisa Bottom lane. nge-pick off siapapun di sana. Tapi lihat Rosa kali ini dengan ada satu board manipulation mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Naomi dan bahkan Fataling kali ini connect kepada seorang Apex dan Ken berhasil untuk mendapatkan Turtle Lane by UBS Gold dan nampaknya masih ingin lebih. Apex 47 berhasil dihilangkan. First Blood by Infinix berhasil di-secure di tangan Ken. Ya, dan aku kira tadi sebenarnya dari Ken yang sempat ngeriset ke arah Rosa. Rosa yang mendapatkan purple buff tersebut ini malahan jadi salah satu malapetaka Gak ada bagi retri. Ken. Gak ada retri, dia juga nggak punya purple buff yang kan tadi udah diambil juga oleh TNZ. Ini membuat dia makin struggle dari level. Lihat, TNZ sudah level 6, Ken masih level 5. Ya ini akan menjadi pembeda sedikit walaupun Ken-nya bawa satu emblem jungle. Tapi kalau kita ngomongin soal source dari hutan itu sendiri atau jungle-nya itu sendiri, perlahan-lahan dimakan nih punya Falcon sama teman-teman dari Incendio Supremacy. TNZ sekarang unggul satu level yang menandakan bahwa snowball yang akan didapatkan adalah snowball dari level. Namun TNZ sayang sekali. Fataling terkonek begitu pun dari Feeder Ice Strike dihindari dengan ada Shadow Kill. Ada Quad Shadow ke arah belakang masih bisa bertahan dan bahkan kali ini satu Divine Judgment berhasil connect kepada seorang Naomi. Remote Manipulation juga berhasil mengeksekusi nyawa dari Naomi. Ken masih ingin lebih. Decimation mengejar lagi Apex di sana. Ashura Aura sudah keluar tapi nampaknya nggak mau lebih lagi. Ken memilih untuk mundur setelah mempunish Rosa. Definisi outplay yang dikeluarkan ya tadi kalau kita lihat nih, dengan baik teman-teman dari Insidio langsung coba untuk membalikan keadaan. Memang satu Fataling dari Naomi ini ganggu banget. Ya. Tapi ternyata damage yang dihasilkan bersamaan dengan adanya Justin itu belum cukup. Apalagi TNZ juga masih nyimpen ke arah Quad Shadow-nya sehingga dia masih bisa kabur. Dan itu malah ada penjemputan yang handal dari Apex bersama dengan Rosa, walaupun akhirnya Rosa bisa ditumbangkan. Ya ditambah dengan power dari Falcon yang ini gak ragu-ragu untuk melakukan sebuah inisiasi. Karena eksekutornya ada dua dan Naomi lagi-lagi memaksakan sebuah flicker yang harusnya dikeluarkan. Namun ini dia. Wah, Fataling connect kepada dua orang sekaligus dan bahkan kali ini Feeder Ice Strike di arah belakang mencoba untuk mengeksekusi nyawa dari Alien. Remote Manipulation mencoba untuk mengusir mundur pergerakan dari Falcon. Tidak ingin lebih berfokus kepada objektif Turtle yang kedua. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan besar karena Turtle Slain by UBS Gold hadir untuk Ken. Ya, dan Ken kali ini mencoba untuk mencari informasi di mana letak keberadaan TNZ. Dan dia sudah mendapatkan infonya setelah dari purple buff langsung bertiga bersama dengan Yellow Flash, bersama dengan Justin. Rontok sudah outer turret di bagian atasnya. Ini kalau kita ngomongin soal bagaimana kehadiran dari Naomi, memang dia memberikan efek yang luar biasa. Tapi kalau misalkan terpick off seperti ini, tentu tidak akan ada mata bagi tim Falcon untuk melakukan sebuah inisiasi. Yes, dibalesin satu outer turret yang hilang di arah atas dengan satu outer turret di arah tengah. Menurut aku Bottom lane. cukup mahal, tapi lihat di arah bottom lane ada satu Wow. buah pergerakan yang berhasil untuk menumbangkan Zipix. Dan ini akan menjadi keuntungan untuk Incendio. Dan gapnya kali ini udah mulai terkejar. Ya, walaupun terkejar ya, tapi Incendio sendiri masih ketinggalan dari 600 gold. Tapi mereka berhasil numbangin dua turret sekaligus. Dan ini membuat dari rotasi Falcon bakal lebih kesulitan lagi. Untuk Atlasnya sendiri dari Naomi, ini dengan kehilangan turret seperti ini, dia harus berhati-hati. Dia harus coba untuk lebih bersabar kembali. Karena jangan-jangan nanti bakal ada Apex yang bisa menarik ke arah belakang. Karena dia sebentar lagi bakal punya flicker. Ya, flicker yang nantinya akan menjadi sebuah inisiasi apalagi di bawah 15 detik. Tentunya hal ini akan dimanfaatkan kalau misalkan TNZ-nya ready di samping dari sosok Apex 47. Dan di sisi lain, Ken dari tadi belum ditumbangkan. Yang artinya walaupun sempat ada beberapa source dari jungle yang diamankan oleh satu sosok TNZ, tapi Ken masih tetap mencoba untuk mengejar ketertinggalan levelnya. Dan bahkan karena ini udah di atas menit yang kelima, dia oke-oke aja untuk farming di area laning phase. Yes, Fataling udah mulai terbuka kembali. Berhasil untuk menculik seorang Apex 47 dengan adanya satu Feeder Ice Strike dari arah belakang. Zipix akan membayarkan satu kompensasi outer turret yang dihancurkan di arah bottom lane. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan kembali yang dikantongin oleh Falcon Esports. Oke, respon yang baik ya dari Falcon. Dia langsung bisa mendapatkan ke arah point kill. Tapi udah ada Quad Shadow ke arah Yellow Flash di sana. Coba untuk memberikan shuriken ya. Bersama dengan ada Alien. Tiba-tiba Baby Fighter sudah dihadirkan hanya untuk memberikan gertakan saja kepada dua player, Alien dan juga TNZ.
Yes, ini walaupun dari segi gold. Oh, oke, perfect turtle untuk Ken kali ini dan bahkan ke satu blazing duet. Mencoba untuk mencicil pergerakan dari Incendio dan kali ini TNC kuat shadow-nya. Benar-benar cepat banget dan bahkan Justin yang kali ini berhasil untuk dihilangkan. Incendio mau kemana? TNC gak bisa lagi untuk bertahan. Naomi harus mengeluarkan satu buah flicker dan itu dia Precious Ward. Harus menghilangkan nyawa dari Naomi. Ken masih ingin lebih, tapi lihat damage dari Sunshine juga begitu besar. Quick draw, mencoba untuk dibuka. Ada sedikit efek slow dari Ring of Order, tapi Ken masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan dan sejauh ini 2 tukar 2. Ya, masih trade yang aman sebenarnya. Cuma kalau misalkan teman-teman sadar, Zipix baru saja mengeluarkan flickernya dan barusan juga Divine Judgment-nya itu benar-benar Divine Judgment yang sangat on point sekali. Sehingga ketika kita ngomongin soal setup dan inisiasi, berarti Alien sama Apex 47 ini sangat berperan penting bagi teman-teman dari Incendio Supremacy. Walaupun mereka powernya di pick off, tapi teman-teman dari Incendio Supremacy team fight-nya juga tidak kalah kuat. Iya. Dikarenakan dengan energy eruption yang selalu connect ke arah Justin dan Zipix, apalagi dalam keadaan mereka masih belum memiliki item defense, terutama untuk sekarang Fataling. Yes, Fataling udah mulai terbuka kembali. Feeder Ice Strike dari arah belakang disambut satu buah Divine Judgment connect, tapi Zipix masih punya Battle Mirror Image untuk mundur dan selamat dari satu buah sergapan yang dilakukan oleh Incendio. Hilangnya Alien gagal mendapatkan kompensasi atas Falcon yang sekarang masih bisa bertahan dengan 5 playernya. Melihat sesaat lagi juga Lord yang pertama akan muncul di Land of Doubt. Itu keajaiban yang luar biasa menurutku ya, miracle. Dengan kecepatan tangan dari Zipix sampai lihat bagaimana konsol udah mulai dibuka. Perfect match mengejarkan Rosa dan yes, Rosa bakal terkena imbasnya dan akhirnya didapatkan killing spree oleh Yellow Flash. Masalahnya tanpa adanya Fataling. Iya. Itu dia yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Incendio Supremacy dan flicker dari Naomi 5 detik lagi akan ready. Sementara Lordnya 8 detik. Jadi sudah bisa dipastikan untuk tim fight di area Lord sepertinya Falcon lebih siap dan lebih sedia dengan source yang ada. Namun di area mid lane, apa yang terjadi di sana? Wop, itu dia ada satu pergerakan di mana Alien harus dipaksakan flicker keluar. Feeder Ice Strike juga sudah di pop up oleh Justin di sana. Lord bakal coba untuk ditarik ke area dari Falcon dengan 2000 network yang mereka unggulkan. Ini akan menjadi kesempatan emas pastinya dengan perbedaan atribut, tapi TNZ sudah sneaky peeky di area belakang mencoba untuk mencari informasi. Tinggal berapa HP dari Lordnya, ternyata Lordnya direset begitu saja. Naomi kali ini harus mundur terlebih dahulu dan dampaknya Brave Fighter juga mengunci pergerakan dari Alien, tapi Alien too strong untuk ditumbangkan Decimation. Dapatin 1 poin eliminasi, tershutdown sudah dari Ken-nya. Harus mundur terlebih dahulu, bahkan kali Fataling dan juga Blazing Duet berhasil untuk menumbangkan 2 player dan bahkan 3 dari Incendio berhasil dihilangkan. Double kill by Infinix disecure oleh Zipix. Zipix di sini bagus banget, dia langsung datang secara tiba-tiba memberikan impact yang luar biasa. Walaupun tadi sebenarnya tim fight dipegang sama TNZ, dia dapetin Karaken, dia juga bakal mencoba untuk mendapatkan Naomi, tapi sayang sekali di sini posisinya Zipix sangat-sangat free hit. Ya, ditambah dengan bagaimana kehadiran dari Quad Shadow-nya TNZ yang ternyata tidak bisa digunakan dalam keadaan dia terkena Fataling dan juga terkena Perfect Match. Langsung di Blazing Duet di follow up dan Rosa bahkan sampai mengeluarkan Purify-nya hanya untuk menghindari serangan Feather Strike. Namun balik lagi, Feather Strike pun damage-nya burst dan tidak bisa dihindari. Yes, dan ini dia Lord Sign by UBS Gold yang menjadi satu buah daya dobrak tambahan lagi untuk Falcon. Membuat dari Incendio kali ini harus memutar strateginya. Gimana caranya untuk bisa melakukan comeback. Karena kita bisa bilang sebenarnya oke dari segi network Falcon unggul. Tapi objektif Incendio juga nggak kalah sih. Cuman dari fight yang terjadi. Ini memang dari area effect dan crowd control yang dimiliki oleh Falcon cukup mengerikan dari Incendio. sangat membuat teman-teman dari tim Falcon juga harus lebih berhati-hati bagaimana dari Aliennya yang sangat tebal di lini depan. Apalagi udah memiliki satu buah Guardian Helmet dan on the way menuju kepada Blade Armor. Yellow Flash makin lebih tebal dengan kehadiran dari damage reduction yang dia pilih kali ini dari Queen Swings. Dan yang paling penting adalah bagaimana nanti ketika mungkin dari Zipix-nya akan mengamankan satu item, mungkin menuju kepada Corruption Side agar bisa memberikan efek slow ke arah sosok Rosa yang tidak memiliki escape ability selain menggunakan Purify. Iya, dia nggak ada flicker, nggak ada split, tapi Divine Judgment terkonek kepada si Yellow Flash kali ini. Akankah bisa dia ditumbangkan? Tapi Bravest Fighter defensif juga sudah dikeluarkan. Quad Shadow ke arah yang berlainan membuat dari teman-teman Falcon kali ini mengejar pergerakan dari TNZ. Dan akankah bisa selamat, tapi TNZ terlalu licin untuk bisa tumbang. Tapi satu buah flicker dan juga Fataling membuat TNZ tidak lagi bisa untuk bertahan. Padahal itu kan Shadow yang benar-benar on point, tapi ternyata Naomi sadar akan hal itu, membuat akhirnya dari TNZ hilang. Lord yang pertama sudah bisa dihancurkan begitu saja. Reward manipulation, Naomi dalam ancaman, tapi sisi lain Ken selalu menjaga teman-temannya supaya tidak tumbang.
Yes, masih bisa defense dengan cukup baik Incendio Supremacy. Tidak ingin menyanyiakan pastinya kesempatan mereka untuk berangkat ke upper bracket. Walaupun satu winner turret di arah bottom lane pun tidak bisa lagi untuk dipertahankan, harus direlakan di tangan seorang Ken. Iya, sementara di sisi lain Rosa juga baru selesai lebih tepatnya dengan menggunakan satu buah Withered Truncheon sebagai item defensif yang harusnya memang dia miliki karena ini akan menjadi sebuah ancaman kalau tiba-tiba ternyata Naomi dan Fatalingnya melakukan satu buah sergapan. Yes, dan ini finishing yang bagus banget ya dengan adanya Decimation. Ini berhasil menjadi security juga atas eliminasi yang tercipta. Apex 47 harus hilang untuk ketiga kalinya. Dan ini pun pergerakan yang begitu agresif dari Falcon agak cukup sulit sih untuk ditanggulangi dari Incendio. Belum lagi kalau misalnya perbedaan gold yang lumayan signifikan ya, 5.000 gold. Dan kita lihat Apex 47 di sini agak cukup sulit ketika dia ingin melakukan inisiasi flicker dengan Divine Judgment. 5 assist yang didapatkan hasil dari team fight besar-besaran. Sempat ada Divine Judgment yang dikeluarkan, tapi sedikit juga jarang kalau kita lihat bisa di-convert menjadi point kill. Ya, ditambah dengan 5.000 gold ini bisa jadi malapetaka juga sebenarnya untuk Falcon. Kalau tiba-tiba TNZ-nya ternyata yang mengamankan Lord dan malah menjadi sebuah wipe bagi teman-teman Falcon itu sendiri. Incendio Supremacy di satu sisi damage-nya cukup kalau dihitung-hitung. Mereka punya Hayabusa, mereka punya Clean, ditambah dengan Rosa, magical damage yang begitu tinggi. Kalau kita udah ngomongin late game, apalagi ditambah dengan bonus itemnya Glowing One. Tapi itu kalau berjalan dengan lancar. Kalau selama ini kita melihat tim Falcon masih berada dalam kondisi winning condition, sepertinya Incendio Supremacy harus mengurungkan niat untuk memberikan dealing damage kepada teman-teman Falcon Esports. Yes, Lord Slain, Bayu Best Gold berhasil untuk diamankan untuk kedua kalinya di tangan Falcon. Bergerak jauh lagi meninggalkan dari segi networknya di menit yang ke-13. Yellow Flash sudah ready dengan adanya satu balutan immortality di tubuhnya. Dan damage deal juga kita lihat. Rosa memang punya damage deal yang besar dengan pokingan yang dia miliki. Dari Void Crystal, Void Blast-nya pula. Tapi lihat damage dari Zipex juga nggak kalah besar. Ya, ditambah dengan area of effect dari Blazing Duet ya tentu akan mempermudah Zipex untuk memberikan dealing damage. Namun Rosa dengan power dari high ground defense yang dia miliki, terutama juga dengan Shadow Kill yang sudah digunakan oleh TNZ. Apakah ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Incendio Supremacy melakukan defense? Dengan Lord yang sudah in-hands berjalan ke arah bottom lane udah mulai nge-charge juga base turret. Akan coba langsung dihancurkan. Ada satu buah perfect match tapi hanya efek pukul mundur saja tanpa ada inisiasi yang berlebih lagi. Bergerak menuju ke arah mid kali ini dengan ada Bravest Fighter Yellow Flash. Mencoba untuk menjadi garda terdepan untuk Falcon. Base turret yang juga nggak bisa lagi untuk dipertahankan. Feeder Ice Strike mengusir mundur pergerakan dari teman-teman Incendio Supremacy dan Falcon lebih memilih untuk bergerak mundur terlebih dahulu. Ya, mereka udah dapetin apa yang mereka mau. Mereka udah dapetin ke arah 2 base turret bahkan. Dan ini membuat dari Incendio bakal coba untuk lebih bermain defensif lagi. Tapi mereka juga harus mencernakan momentum. Mereka punya hero-hero momentum yang cukup baik. Tapi dengan high ground defense ini yang perlu diperhatikan baik-baik oleh anak-anak Falcon. Karena Rosa di sini bakal menjadi tumpuan akhir bagi mereka. Dan kali ini dengan minion sudah berjalan di bagian atas, Blazing Fighter sudah dikeluarkan. Bahkan Alien dengan flickernya mencoba untuk mempertahankan HP-nya. Yes, dan satu buah Road Manipulation juga memberikan efek slow dari Falcon. Dan itu dia satu buah Fataling yang connect pada 300 sekaligus. Tapi lihat ada Purify juga yang mencoba untuk mempertahankan diri. Tapi Justin berhasil mendapatkan poin eliminasi. 2 player dari Incendio berhasil untuk dihilangkan. Masih ingin lebih lagi tapi dari Yellow Flash memilih untuk mundur. Walaupun ada sedikit pokingan juga Void Crystal memberikan efek slow, membuat Yellow Flash kali ini harus bergerak mundur. Tapi lihat ada satu wave minion di arah bottom lane yang akan menjadi PR besar untuk Incendio. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana Incendio Supremacy walaupun tanpa adanya Sunshine, mereka masih mampu untuk memberikan dealing damage kepada teman-teman dari Falcon karena damage mereka cukup. Reward Manipulation, tadi juga kombonya barengan kan sama Alien. Dia barengin sama satu buah Energy Eruption dan dari belakang TNZ bisa untuk melakukan eksekusi kepada Zipex. Dan ini akan menjadi jawaban juga ketika berada di momentum late game. Perlahan-lahan Incendio Supremacy sadar betul bahwa mereka bisa mengendalikan late game ini dengan syarat mereka harus bermain perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Karena secara teritorial Falcon menguasai banget, apalagi ada Varsha. Ingat high ground defense dan bahkan jaraknya itu bisa dibilang jauh lebih luas ketimbang kalau misalkan dibandingkan dengan Rosa. Tapi di satu sisi ada winning condition yang sebenarnya Incendio bisa miliki atau dapatkan dengan split push, tapi mereka belum mainkan sampai di menit yang ke-16 kali ini.
Ya, mereka mungkin mau lakukan speed boost setelah mereka coba untuk kontes, tapi mereka melakukan flanking di area belakang posisinya sana. bagus. Wah, ada Kajah dari Apex 47 dan juga TNC akan memberikan efek kejutan, tapi cari. buat Shadow dibuka dan kali ini masih ada Shadow Kill, masih ada Winter Save the Day untuk sosok Justin. Dan lihat TNC mencoba untuk kabur. Udah ada Concealer dibuka, tapi lihat TNC akhirnya bisa di shutdown dengan sangat baik oleh Justin. Walaupun Lordnya terreset ya, tapi nampaknya masih ingin lebih lagi dari Falcon. Mencoba untuk langsung saja memberikan punishment terhadap seorang alien. 2 player dari Incendio berhasil untuk dihilangkan. Dan ini akan menjadi kesempatan emas untuk Falcon bisa mengeksekusi Lord tanpa adanya kontes. Dan Lord yang ketiga kali ini jatuh ke tangan Falcon by Ubesto. Wah, itu padahal posisi udah enak banget ya, Prof. Ya. Udah ada Ya. Kaja, udah ada Hayabusa, tapi mungkin dari Map game awareness. sense-nya ya. Dari mapnya, Map kayaknya awareness. sempat kelihatan sedikit dari turret. Karena balik lagi, teman-teman dari Falcon itu punya turret di area mid lane. Jadi masih kelihatan sedikit, Ya, ya. tentunya ketika mereka mendekati ke area bush. Map awareness yang bagus banget, tapi lihat itu dia Fatal Link kena. Cuma ada 1 orang di sana, disambut lagi dari Blazing Duet Sunshine berhasil untuk dihilangkan. Ada Feeder Ice Strike dari arah belakang membuat dari Incendio kali ini harus mundur terlebih dahulu. Agak sedikit terburu-buru, tapi lihat pergerakannya lagi kuat Shadow yang begitu cepat membuat menggocek-gocek dari Falcon. Dan Lord yang berjalan di arah tengah kali ini akan langsung saja menjadi daya dobrak tambahan yang pasti harus dihadapi oleh Incendio Supremacy untuk kali ini. Tapi lihat, ada Divine Judgment yang nampaknya masih belum bisa membackup siapapun. Justru ada seorang Apex yang berhasil dihilangkan dari Presence One. Tapi Alien gak bisa lagi menahan damage yang begitu besar dari Falcon. Dan bahkan kali ini base terbuka dengan amat sangat lebar. Dan akan menjadi milik Falcon karena tersisa TNC sendirian. Tidak bisa lagi untuk mendefense dan base-nya milik dari Falcon from Myanmar. Falcon. Mereka sudah mengamankan 1 game yang benar-benar mereka butuhkan untuk menjamin bisa berada di upper bracket. Dan ini menandakan yang udah kita bahas dari tadi, Falcon sudah panas.